Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Rohini dari kelas 23 B2A NIM 1310173. Di sini saya akan membuat materi menggunakan presentasi dari aplikasi Canva. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di video kali ini aku akan memberi materi dan menjelaskan materi mengenai ekosistem rumah besar makhluk hidup. Oke, selanjutnya kita mulai pilih materi teman-teman. Nah, di sini banyak sekali materi yang akan saya sampaikan teman-teman. Yang pertama ada pengertian ekosistem, komponen ekosistem biotik, komponen ekosistem atau abiotik, rantai makanan, jaring-jaring makanan, piramida ekologi, interaksi antar makhluk hidup, contoh ekosistem. Nah, yang terakhir nanti aku akan memberikan teman-teman kuis. Teman-teman jangan lupa tonton sampai akhir ya. Apa itu ekosistem, teman-teman? Ekosistem yaitu gabungan antara makhluk hidup, biotik, dan lingkungan atau abiotik. Mereka saling berinteraksi dan saling membutuhkan. Ibaratnya, kita tambah teman kita, tambah lingkungan sekolah, yaitu mini ekosistem. Selanjutnya, komponen ekosistem atau biotik. Biotik atau makhluk hidup. Produsen yaitu ada tumbuhan, bikin makanan sendiri lewat fotosintesis. Yang kedua ada konsumen, berasal dari hewan dan manusia, butuh tumbuhan atau hewan lain. Dan yang ketiga, pengurai, jamur, bakteri, atau mengurangi sisa makhluk hidup. Contohnya, rumput dimakan kambing, lalu dimakan manusia. Komponen ekosistem atau abiotik. Abiotik yaitu benda tak hidup. Contohnya ada air, tanah, udara, cahaya, matahari, suhu. Misalnya, tanpa matahari, tumbuhan gak bisa tumbuh, hewan dan manusia kelaparan. Rantai makanan. Alur makanan dimakan dalam ekosistem. Contoh yang ada di sawah yaitu padi, belalang, lalu katak, ular, dan elang. Kalau satu hilang, rantai terganggu. Selanjutnya ada jaring-jaring makanan. Rantai makanan saling terhubung jadi jaring. Contohnya yang ada di kolam. Tumbuhan air, lalu ikan kecil, lalu ikan besar. Tumbuhan air, lalu siput, katak, dan ular. Lebih rumit, tapi lebih nyata di alam. Piramida ekologi. Gambaran jumlah energi di setiap tingkat rantai makanan. Dasarnya yaitu produsen. Tumbuhan, jumlah paling banyak. Tingkat atas semakin sedikit. Contohnya ada banyaknya rumput, lebih sedikit sapi, lebih sedikit manusia. Selanjutnya ada interaksi antar makhluk hidup. Yang pertama ada kompetisi, berebut sumber daya. Contohnya kucing versus anjing, rebut makanan. Yang kedua ada predasi,
satu memangsa yang lainnya. Elang makan ayam. Yang ketiga ada mutualisme, saling menguntungkan. Contohnya lebah dan bunga. Yang keempat ada parasitisme, yang satu untung, yang lain rugi. Contohnya apa teman-teman? Cacing pita di usus. Contoh ekosistem di sekolah. Biotik, contohnya yaitu ada siswa, guru, tanaman di halaman. Kalau abiotik, udara, sinar matahari, air di tanaman. Semua saling mendukung kayak tim sepak bola. Nah, yang terakhir kesimpulannya ya teman-teman, yaitu ekosistem hubungan makhluk hidup dan lingkungan, dan biotik, abiotik, pentingnya rantai makanan, jaring-jaring makanan, piramida ekologi, ada berbagai interaksi antar makhluk hidup. Kita harus saling menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan tetap harmonis. Nah, yang terakhir di sini aku memberikan teman-teman kuis mengenai ekosistem. Mari teman-teman kita kerjakan bersama-sama. Teman-teman di sini isi nama. Pakai nama aku ya teman. Dede Rohini. Lalu kita mulai kuis. Apa yang dimaksud dengan ekosistem? A. Kumpulan makhluk hidup saja. B. Kumpulan benda mati saja. C. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. D. Tempat tinggal hewan. Kira-kira jawabannya apa ya teman-teman? Aku pilih C teman-teman. Lanjut. Soal yang kedua, produsen dalam ekosistem adalah A. Hewan pemakan tumbuhan. B. Tumbuhan hijau yang membuat makanan sendiri. C. Hewan pemakan daging. D. Bakteri pengurai. Yang mana ya teman-teman jawabannya? Aku pilih B. Lanjut. Soal yang ketiga. Apa yang terjadi jika populasi harimau di hutan menurun drastis? A. Populasi rusa akan berkurang. B. Populasi rusa akan meningkat tak terkendali. C. Tidak ada pengaruh. D. Tumbuhan akan lebih banyak. Jawabannya aku pilih A. Soal keempat. Peran pengurai dalam ekosistem adalah A. Membuat makanan. B. Memakan tumbuhan. C. Mengurai bangkai dan sisa organisme menjadi mineral. D. Memangsa hewan lain. Apa ya teman-teman jawabannya? Aku pilih C. Contoh rantai makanan yang benar adalah A. Rumput, belalang, katak, ular. B. Ular, katak, belalang, rumput. C. Belalang, rumput, katak, ular. D. Katak, ular, belalang, rumput. Jawabannya aku pilih A. Soal ke-6. Apa yang dimaksud dengan simbiosis mutualisme? A. Hubungan yang merugikan kedua belah pihak. B. Hubungan yang menguntungkan satu pihak. C. Hubungan yang menguntungkan kedua belah pihak. D. Hubungan yang merugikan satu pihak. Jawabannya C. Soal ke-7. Mengapa hutan disebut paru-paru dunia? Mengapa ya teman-teman? Jawabannya yang pertama ada A. Karena hutan menghasilkan oksigen. B. Karena hutan berbentuk seperti paru-paru. C. Karena hewan bernafas di hutan. D. Karena hutan menyimpan air. Jawabannya apa ya teman-teman? D. Lanjut soal yang nomor 8.
Apa dampak pembalakan liar terhadap ekosistem? A. Meningkatkan kesuburan tanah. B. Menambah habitat hewan. C. Merusak keseimbangan ekosistem dan habitat hewan. D. Membuat udara lebih sejuk. Jawabannya C. Soal nomor 9. Contoh konsumen tingkat pertama adalah A. Harimau. B. Ular. C. Kelinci. D. Elang. Jawabannya apa ya teman-teman? A. Soal yang terakhir. Bagaimana cara menjaga keseimbangan ekosistem? A. Memburu hewan sebanyak-banyaknya. B. Menebang pohon tanpa batas. C. Menjaga kelestarian alam dan tidak merusak habitat. D. Membuang sampah sembarangan. Bagaimana teman-teman cara menjaga keseimbangan ekosistem? Jawabannya C. Lanjut. Wow, aku dapat nilai 70 teman-teman. Coba teman-teman coba ya kuis ini. Siapa tahu teman-teman mendapatkan nilai 100. Lebih bagus dari aku. Oke teman-teman, sekian materi presentasi materi tentang ekosistem yang bisa aku sampaikan kepada teman-teman. Teman-teman pelajari lebih dalam lagi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.